Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang dana. Dana lagi. Ya, sejak awal mengajar agama Buddha, saya selalu menekankan perbuatan dana kepada siswa yang saya ajarkan. Mungkin mereka bosan dalam mendengarkan ajaran ini, bahkan dalam berdana. Tetapi itu harus terus saya jelaskan untuk memberikan keyakinan apa dan mengapa tentang dana itu. Mengapa dana itu harus kita kerjakan. Bapak Ibu Sobat Muda, dalam kitab Dhammapada syair 53 dikatakan demikian: seperti kumpulan bunga yang dapat dirangkaikan banyak karangan bunga, demikian pula dalam suatu kelahiran seorang manusia dapat melakukan banyak perbuatan baik. Dengan banyak kebajikan kita bisa banyak memperoleh kebahagiaan ketika hidup sebagai manusia. Misalnya kesehatan, hidup berkecukupan, memiliki banyak teman, dan memiliki jasmani yang bagus serta kebaikan lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, ayo kita kembangkan kebaikan dan kebaikan terus dalam kehidupan kita sekarang. Buddha senantiasa mengingatkan akan perbuatan baik. Oleh karena itu, beliau juga mengungkapkan bahwa dana adalah kebaikan yang termudah, yang paling gampang kita kerjakan. Seorang hartawan mampu berdana. Orang yang tak punya pun bisa berdana. Orang cerdas bisa berdana. Orang yang tak cerdas pun bisa berdana. Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, dalam kebaktian umat Buddha kita diajarkan untuk melatih berdana, baik berupa uang, dupa, lilin, atau amunisa puja lainnya seperti bunga, buah-buahan, air, ataupun membersihkan altar. Oleh karena itu, berdana patut kita kerjakan. Bahkan setiap perayaan Katina, setiap upacara Katina, kita diajak untuk turut berdana. Bukan cuma jadi penonton, bukan hanya melihat orang berdana. Kita ikut serta berdana, tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita belajar melepas dengan memberikan kebutuhan pokok para biku. Bisa berupa jubah, makanan, perlengkapan mandi, obat-obatan, atau keperluan lainnya. Bapak Ibu Sobat Muda, di ulang tahun sekolah pun kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan. Bisa dengan mengadakan function, bisa dengan bakti sosial, atau mungkin acara-acara seni yang bisa mendatangkan kebahagiaan buat orang lain. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, sungguh bahagia kita bisa berbuat banyak kebajikan. Mungkin ada yang bertanya, apakah seorang dermawan memiliki kekayaan atau kekayaannya akan hilang karena suka berdana? Waduh, memiliki kekayaan atau kekayaannya akan hilang ya. Coba simak uraian Buddha berikut ini. Dan
Apakah kekayaan dari kedermawanan? Di sini seorang siswa mulia berdiam di rumah dengan pikiran yang hampa dari noda kekikiran, dermawan dengan bebas, bertangan terbuka, senang dalam melepas, menekuni derma, bersenang dalam memberi dan berbagi. Inilah yang disebut kekayaan dari kedermawanan, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, jangan takut. Orang yang dermawan akan semakin banyak hartanya. Orang bisa saja tidak mau berdana karena alasan kikir atau pelit. Tetapi ada juga orang yang tidak mau berdana karena belum mengerti manfaat berdana, tidak mengetahui hukum karma. Oleh karenanya, kita harus menyampaikan dengan bijaksana manfaat-manfaat dari berdana. Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia, dalam kitab Dhammapada syair 122 dikatakan demikian: janganlah meremehkan kebaikan walaupun kecil dengan berkata, perbuatan baik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana, sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Demikian pula dengan berdana, bila sering dilakukan, senang dikerjakan, berkualitas barang yang didanakan, serta mengerti manfaat berdana, maka pahala dari dana itu memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang senang berdana. Semoga dana-dana yang kita lakukan senantiasa mengikis keserakahan dalam diri kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.